Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi psikometri dasar, yaitu yang pertama tentang pengertian psikometri. Psikometri adalah cabang ilmu psikologi yang berkaitan dengan pengukuran aspek-aspek psikologi seseorang, seperti kemampuan, kepribadian, sikap, dan emosi. Tujuan utamanya adalah untuk membuat alat ukur yang valid dan reliabel agar bisa digunakan dalam menilai karakteristik psikologis individu secara objektif dan ilmiah. Secara sederhana, psikometri membantu psikolog untuk mengukur hal-hal yang tidak terlihat secara langsung. Misalnya, seberapa tinggi kecerdasan seseorang, seberapa besar motivasi kerja karyawan. Alat-alat yang biasa digunakan dalam psikometri disebut tes psikologis seperti tes IQ, tes kepribadian, atau kuesioner sikap. Jadi psikometri adalah ilmu tentang pengukuran dalam psikologi, mirip seperti timbangan dalam pengukuran berat badan, tetapi dalam hal ini yang diukur adalah kondisi mental atau psikologis. Yang kedua, saya akan menjelaskan latar belakang tujuan psikometri. Latar belakang, setiap individu memiliki perbedaan dalam kemampuan, kepribadian, dan emosi. Hal-hal tersebut tidak terlihat secara langsung dan sulit diukur tanpa alat bantu. Dibutuhkan cara yang objektif dan standar untuk menilai aspek-aspek psikologis. Tujuan psikometri yaitu mengembangkan alat ukur psikologis yang valid dan reliabel, membantu psikolog dalam meneliti, dalam mengukur, dan memahami karakteristik individu, menyediakan dasar ilmiah untuk mengambil keputusan di bidang pendidikan, pekerjaan, dan klinis. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat bahwa tiap orang itu berbeda. Ada yang cepat belajar, ada yang lebih sabar, ada yang mudah stres, ada juga yang sangat percaya diri. Tapi sifat-sifat seperti ini tidak bisa dilihat langsung dengan mata dan tentu tidak bisa diukur dengan penggaris atau timbangan biasa. Karena itu, psikologi membutuhkan alat bantu untuk mengukur hal-hal yang sifatnya tak terlihat atau abstrak, seperti perasaan, kemampuan berpikir, atau kepribadian. Disinilah muncul kebutuhan akan ilmu psikometri. Tujuan utama psikometri adalah untuk membuat alat ukur seperti tes atau kuesioner yang bisa mengukur aspek psikologis seseorang dengan cara yang tepat, akurat, dan bisa dipercaya. Dengan bantuan psikometri, psikolog bisa mengetahui kondisi mental seseorang, misalnya apakah dia mengalami depresi atau tidak, atau di perusahaan HRD bisa menggunakan tes psikologi untuk memilih karyawan yang cocok untuk suatu posisi. Intinya, psikometri membantu membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan pengukuran yang ilmiah. Yang ketiga, atribut dan variabel psikologi. Atribut adalah ciri atau sifat yang ada dalam diri seseorang, seperti kecerdasan, emosi, kepribadian, motivasi, dan stres. Nah, kenapa atribut itu tidak terlihat? Atribut-atribut ini tidak bisa langsung dilihat, tapi bisa diukur dengan menggunakan tes atau pengamatan. Contoh atribut itu kecerdasan, emosi, motivasi. Yang kedua, variabel. Variabel adalah ketika atribut bisa diukur dan menunjukkan perbedaan antar orang, maka atribut itu disebut variabel. Perbedaan dengan atribut, variabel adalah bentuk terukur dari atribut yang digunakan dalam penelitian untuk melihat hubungan antara satu faktor dengan faktor yang lainnya. Contoh penerapannya misalnya dalam penelitian tentang pengaruh stres terhadap kinerja, stres menjadi variabel bebas atau yang mempengaruhi dan kinerja menjadi variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi. Yang ketiga, jenis-jenis variabel. Nah, yang pertama itu variabel bebas. Variabel ini yaitu faktor yang mempengaruhi faktor variabel lain. Contohnya, stres mempengaruhi kinerja. Yang kedua, variabel terikat, yaitu faktor yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Yang ketiga, variabel moderator, yaitu variabel yang bisa memperkuat atau mengurangi pengaruh antara variabel bebas dan terikat. Yang berikut variabel mediasi, yaitu variabel yang menjelaskan bagaimana atau mengapa variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Yang berikut karakteristik pengukuran.
Yang pertama itu validitas. Validitas adalah sejauh mana suatu alat ukur benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi jika kita menggunakan tes untuk mengukur sesuatu seperti kecerdasan, tes itu harus benar-benar mengukur kecerdasan dan bukan hal lain seperti pengetahuan umum atau ingatan. Kenapa validitas itu penting? Jika tes atau alat ukur tidak valid, maka data yang diperoleh akan salah atau tidak relevan. Misalnya jika kita menggunakan tes matematika untuk mengukur kemampuan bahasa, hasilnya tidak akan mencerminkan kemampuan bahasa seseorang meskipun mereka mungkin sangat pintar dalam matematika. Yang kedua, reliabilitas. Reliabilitas mengukur seberapa konsisten hasil dari alat ukur yang digunakan. Jika kita melakukan pengukuran yang sama beberapa kali, hasilnya harus tetap konsisten. Misalnya, kita mengukur tinggi badan seseorang dengan alat yang sama di waktu yang berbeda. Hasilnya harus hampir sama setiap kali. Kenapa penting? Jika alat untuk ukur memiliki reliabilitas, maka hasil yang didapatkan akan berubah-ubah atau tidak dapat diandalkan. Ini bisa membuat kesimpulan penelitian tidak akurat atau salah. Contohnya, jika kita mengukur tingkat stres seseorang dengan tes yang sama pada kedua kesempatan berbeda dan hasilnya sangat berbeda, maka tes itu tidak reliabel. Artinya, tes tersebut tidak memberikan hasil yang konsisten sehingga kita tidak bisa percaya pada data yang diperoleh. Jadi, validitas memastikan bahwa alat ukur benar-benar mengukur yang dimaksud, sedangkan reliabilitas memastikan bahwa hasil pengukuran konsisten dari waktu ke waktu. Keduanya penting untuk mendapatkan data yang akurat dan dapat dipercaya dalam penelitian. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang pengertian tes psikologi dan jenis-jenisnya. Tes psikologi adalah alat bantu yang digunakan oleh psikolog untuk memahami kondisi psikologis seseorang. Alat ini bisa berupa soal, pertanyaan, atau tugas tertentu yang dirancang untuk mengukur hal-hal seperti cara berpikir, perasaan, kepribadian, minat, atau kemampuan. Tujuannya bisa bermacam-macam, misalnya mengetahui potensi dan kelemahan seseorang, membantu dalam proses bimbingan dan konseling, mendiagnosis gangguan psikologi, membantu perusahaan dalam proses rekrutmen. Tes ini biasanya dikerjakan sesuai aturan tertentu atau standar dan interpretasi oleh tenaga ahli atau psikolog agar hasilnya akurat. Jenis-jenis tes psikologi. Yang pertama, tes kecerdasan. Tes kecerdasan itu mengukur kemampuan berpikir secara logis, memecahkan masalah, dan memahami sesuatu. Tes ini biasanya digunakan di sekolah, perusahaan, atau rumah sakit. Yang kedua, tes kepribadian. Tes kepribadian itu mengukur karakter atau sifat yang dimiliki seseorang seperti introvert atau extrovert, emosi, dan cara berinteraksi. Nah, ini biasanya digunakan dalam konseling, rekrutmen, dan klinis. Yang ketiga, tes minat dan bakat. Tes minat dan bakat itu untuk mengetahui bidang apa yang kita sukai atau minatnya kita dan apa yang dilakukan dengan baik atau bakatnya kita. Contohnya tes Holland, tes bakat musik, tes bakat matematika. Nah, ini sering digunakan dalam penjurusan di sekolah atau dalam memilih karir. Yang keempat, tes kemampuan khusus. Nah, tes kemampuan khusus ini mengukur kemampuan tertentu seperti berhitung, memahami kata, dan berpikir secara abstrak. Jadi ini biasanya dipakai dalam seleksi kerja atau pendidikan. Yang kelima, tes proyektif. Nah, tes proyektif ini bertujuan untuk menggali isi batin atau pikiran bawah sadar seseorang, biasanya tanpa disadari oleh orang yang dites. Contohnya, penerapannya itu banyak digunakan dalam psikologi klinis. Yang keenam, tes klinis atau diagnostik. Nah, untuk mengetahui apakah seseorang itu mengalami gangguan psikologis seperti depresi, kecemasan, atau trauma. Jadi, hasilnya itu akan membantu penanganan yang lebih lanjut oleh psikolog atau psikiater. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang variabel manifest, variabel laten, dan
cara pengukurannya. Jadi variabel itu adalah segala sesuatu yang bisa diukur, diamati, dan bisa berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Contohnya, usia, tingkat stres, motivasi, kepuasan kerja. Jadi dalam penelitian variabel itu penting karena menjadi hal yang ingin kita ukur atau kita bandingkan atau kita mencari hubungannya. Jadi jenis-jenis variabel itu berdasarkan cara mengukurnya itu yang pertama variabel manifest. Jadi variabel manifest adalah variabel yang bisa langsung dilihat atau diukur secara nyata. Contohnya umur, kita bisa langsung tanya, atau tinggi badan, kita bisa langsung ukur dengan alat ukurnya. Atau pendapatan, kita bisa langsung tanya atau kita bisa lihat slip gajinya. Jadi ciri-ciri skala pengukuran variabel manifest itu psikometri. Yang pertama nominal. Nominal hanya membedakan kategori, tidak ada urutan. Contohnya jenis kelamin, warna favorit. Yang kedua ordinal, ada urutan atau ranking tapi jarak antar nilai tidak pasti sama. Contoh peringkat lomba, skala kepuasan. Yang ketiga interval, ada urutan dan jarak sama tapi tidak punya nol mutlak. Contohnya suhu, derajat Celcius, dan skor IQ. Yang keempat rasio, ada urutan, jarak sama, dan nol mutlak. Contoh berat badan, penghasilan, jumlah anak. Skala interval 0 bukan berarti tidak ada. Skala rasio 0 berarti benar-benar tidak ada. Teori tes klasik. Teori tes klasik adalah pendekatan untuk mengevaluasi reliabilitas dan validitas tes dengan memperhitungkan skor nyata dan kesalahan pengukuran. Komponen utama teori tes klasik skor nyata, yaitu skor yang mencerminkan kemampuan sejati individu. Yang kedua, kesalahan pengukuran, perbedaan antara skor yang diperoleh dan skor nyata. Rumus teori tes klasik adalah X sama dengan T ditambah E, di mana X adalah skor yang diperoleh, T adalah skor nyata, dan E adalah kesalahan pengukuran. Keunggulan dari teori tes klasik yaitu mudah dipahami dan diterapkan dalam pengukuran psikologis. Banyak digunakan dalam pengembangan tes pendidikan dan psikologis. Keterbatasan teori tes klasik tidak memperhitungkan kesalahan sistematik, terbatas pada tes dengan banyak butir, sehingga teori lain seperti item respon teori atau IRT lebih cocok untuk tes kompleks.